Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran prakarya kelas 7 SMP di semester genap ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi kerajinan bahan limbah lunak. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar. Adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kertas dan plastik lembaran. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, memahami pengertian bahan limbah lunak dan dari mana bahan limbah lunak berasal, jenis, dan karakteristik bahan limbah lunak. Melakukan diskusi bersama peserta didik untuk membahas mengenai prinsip bahan limbah lunak dan melakukan observasi bahan limbah lunak baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui buku, film, dan sebagainya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama menunjukkan lingkungan perumahan yang bersih. Kemudian gambar kedua menunjukkan lingkungan perumahan yang kotor. Mengapa kelihatan kotor? Karena lingkungan rumah tersebut dipenuhi oleh sampah. Sungguh pemandangan yang tidak indah, bukan? Nah, bagaimana caranya supaya perumahan lingkungan tersebut kembali bersih? Ya, tentu saja sampah tersebut harus dibersihkan, baik dibakar maupun ditimbun. Nah, pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Kekayaan dalam dan budaya Indonesia merupakan modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Sejak dahulu rakyat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dari mulai kebutuhan fisik hingga kebutuhan non-fisik. Kini kerajinan berfungsi juga sebagai hiasan baik interior maupun eksterior. Berdasarkan pengetahuan terhadap limbah dan juga pengamatan kebutuhan masyarakat, maka kerajinan dari bahan dasar limbah dapat dibuat dengan berbagai bentuk dan fungsinya. Setiap makhluk hidup di bumi dalam proses kehidupannya merupakan penyumbang terbesar dari sampah atau limbah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan limbah padat dengan sampah, dan tempatnya yang tidak teratur di suatu tempat dapat merubah pemandangan menjadi tidak indah, menghasilkan bau tidak sedap, dan tentunya dapat akan merusak lingkungan. Sampah hanya dapat diolah dengan cara dibuang, lalu dibakar, atau ditimbun dalam tanah sebagai bahan urukan permukaan tanah. Juga ada yang dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Limbah sendiri dari tempat asalnya bisa beraneka ragam. Ada limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik-pabrik, dan ada juga limbah dari suatu kegiatan tertentu. Dalam dunia masyarakat yang semakin maju dan modern, peningkatan akan jumlah limbah semakin meningkat. Jika kita telusuri bahwa dahulunya manusia hanya menggunakan jeruk nipis untuk mencuci piring, namun sekarang manusia sudah menggunakan sabun sebagai pengganti jeruk nipis, sehingga peningkatan
akan limbah tak bisa dielakkan lagi. Limbah merupakan buangan atau sisa yang dihasilkan dari suatu proses atau kegiatan dari industri maupun domestik atau rumah tangga. Produk kerajinan merupakan semua yang berkaitan dengan kerajinan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan wujudnya, yang kedua berdasarkan sumbernya, dan yang ketiga berdasarkan senyawanya. Berikut penjelasannya. Yang pertama berdasarkan wujudnya. Pengelompokan limbah berdasarkan bentuk dan wujudnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama limbah gas, merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Limbah gas dapat dilihat dalam bentuk asap. Contoh limbah dalam bentuk gas antara lain karbon dioksida, karbon monoksida, HCl, NO2, dan SO2. Gas pembuangan kendaraan bermotor. Yang kedua, limbah cair adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Limbah cair terlarut dalam air, selalu berpindah dan tidak pernah diam. Misalnya, air cucian, air bekas pencelupan warna, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. Yang ketiga, limbah padat merupakan jenis limbah yang berupa padat. Limbah padat bersifat kering, tidak dapat berpindah kecuali ada yang memindahkannya. Contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, botol, kardus, sisa makanan, sayuran, potongan kayu, sobekan kertas, sampah, plastik, dan logam, dan ban bekas. Bisa kita lihat di gambar. Gambar pertama adalah contoh limbah cair, yang kedua limbah gas, kendaraan, dan yang ketiga adalah limbah padat, bisa berupa kertas. Selanjutnya berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi 5, yaitu limbah rumah tangga, yaitu limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, air cucian, dan kotoran. Limbah rumah tangga sering disebut juga limbah domestik. Kemudian limbah industri adalah limbah yang berasal dari industri pabrik. Yang ketiga, limbah pertanian merupakan limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. Contohnya yaitu sisa daun-daunan, ranting, jerami, kayu, dan lain-lain. Kemudian limbah konstruksi, yaitu material yang sudah tidak digunakan lagi dan yang dihasilkan dari proses konstruksi, perbaikan, atau perubahan. Yang kelima, limbah radioaktif adalah limbah yang berasal dari setiap pemanfaatan tenaga nuklir, baik pemanfaatan untuk pembangkitan daya listrik menggunakan reaktor nuklir maupun pemanfaatan tenaga nuklir untuk keperluan industri dari rumah sakit. Yang ketiga, berdasarkan senyawanya. Berdasarkan senyawa limbah dibagi menjadi 2 jenis sebagai berikut. Yang pertama, limbah organik adalah sisa atau buangan makhluk hidup yang mencakup tumbuhan dan hewan dan merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kulit buah dan sayur, kotoran manusia, kotoran hewan, sisa-sisa makanan, dedaunan, kotoran manusia, kulit telur, kulit pohon, kotoran hewan, sisa sayuran di dapur, dan tulang hewan. Kemudian limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk oleh dekomposer atau bakteri. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Contoh limbah anorganik adalah baca,
beling, sisa sabun cuci, sampah plastik, sampah kain, limbah pabrik, limbah minyak, sampah botol plastik, dan sampah logam. Limbah organik maupun limbah anorganik dapat dibuat karya kerajinan yang unik. Jenis limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan harus diidentifikasi terlebih dahulu. Setelah memahami jenis limbah, kita dapat mengelompokkan jenis limbah organik dan anorganik yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Limbah baik organik maupun limbah anorganik merupakan pengolahan secara kreatif untuk dapat menghasilkan produk kerajinan yang bernilai tinggi. Indonesia memiliki banyak bahan dasar limbah yang dapat dijadikan karya kerajinan. Produk kerajinan dari bahan limbah Indonesia yang beragam, kreatif, inovatif, dan selalu berkembang telah dikenal di mancanegara. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara eksportir terbesar kerajinan yang dibuat oleh tangan atau handmade. Tangan-tangan terampil dan pemikiran kreatif inovatif karya anak bangsa cukup dikagumi oleh bangsa lain. Kita patut bangga akan hal tersebut. Beberapa foto dalam pameran yang dilakukan beberapa tempat dapat menunjukkan betapa Indonesia kaya akan kerajinan dari limbah ini. Berikut ini adalah beberapa produk kerajinan limbah organik dan anorganik yang telah dikenal di mancanegara. Produk-produk tersebut selalu menjadi pemandangan yang indah dan menyenangkan dalam setiap kegiatan pameran kerajinan di setiap kota. Demikianlah materi kerajinan bahan limbah lunak untuk pertemuan kali ini dan akan dilanjutkan minggu depan. Selanjutnya silakan mengerjakan tugas prakarya di link yang ada di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.